Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur karyat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini saya Rusman Muhammad Saleh, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado, akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Analisis Epistemologi Pengembangan Filsafat dalam Ilmu Pengetahuan menurut Amin Abdullah dan Komarudin Hidayat, yang merupakan mata kuliah Filsafat Islam dan Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mustafa MPDI. Berbicara terkait masalah epistemologi, maka kita akan mendahului dengan pendahuluannya, yaitu epistemologi merupakan salah satu persoalan penting dalam membentuk perkembangan keilmuan dan peradaban manusia. Kondisi seseorang, lembaga, bangsa, dan peradaban manusia ditentukan salah satunya oleh epistemologi yang dipahami dan diterapkan, termasuk epistemologi berperan dalam membangun ideologi, worldview, serta pandangan hidup satu masyarakat atau bangsa. Pengertian epistemologi secara etimologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori, sehingga epistemologi memiliki arti teori tentang pengetahuan. Secara terminologi dan posisi keilmuan, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat. Epistemologi mempunyai makna sebagai cabang filsafat yang membahas tentang dasar, sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Kendatipun perkembangan sains dan teknologi di abad 21 ini telah mencapai kemajuan yang luar biasa, namun relasi agama dan ilmu tampaknya masih saja bercorak dikotomik atau berpisah. Selain itu, relasi ilmu satu dengan ilmu lainnya juga hingga kini masih tampak berjalan sendiri-sendiri, tidak saling membutuhkan, tidak berhubungan, dan tidak saling bertegur sapa. Tidak sedikit manusia modern yang meyakini bahwa sains dan agama merupakan entitas yang terpisah. Keduanya ibarat air dan minyak yang tidak dapat disatukan. Upaya untuk menyatukan dianggap hanya akan mengurangi objektivitas sains dan juga sakralitas agama. Terkait relasi sains dan agama, Ian Barbour memetakannya dalam 4 tipe, yaitu independensi, konflik, dialog, dan integrasi. Tipe pertama adalah independensi, yaitu ketika ilmu dan agama dilihat dalam bidang yang berbeda dan ditempatkan dalam kotak sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki otoritas di bidangnya masing-masing. Tipe kedua adalah konflik, yaitu hubungan antara ilmu dan agama di mana keduanya saling melakukan ekspansi keluar dari bidangnya. Namun, saat keduanya ini disatukan dalam satu kotak bersama, terbukalah peluang untuk konflik. Tipe ketiga adalah dialog, yaitu ketika antara ilmu dan agama membuka peluang untuk berkomunikasi, saling mendengar, saling menyapa satu sama lain. Dan tipe keempat adalah integrasi, yang dimaknai oleh Barbour dengan sangat spesifik, yang bertujuan menghasilkan suatu reformasi teologi dalam bentuk teologi of nature, yang berbeda dengan natural teologi yang tujuan utamanya untuk membuktikan kebenaran-kebenaran agama. Kian jauhnya sains dari nilai-nilai agama menjadikan banyak intelektual muslim merasa terpanggil untuk bertanggung jawab membuat semacam jembatan penyeberangan, sehingga keduanya dapat dipertemukan kembali, kendati pun menyisakan banyak perdebatan. Beberapa ilmuwan muslim, baik intelektual muslim Indonesia maupun intelektual muslim dari belahan bumi lainnya,
telah mencoba untuk merumuskan semacam jembatan epistemologik untuk merucukkan kembali sains dan agama. Di antaranya adalah M. Amin Abdullah yang menawarkan paradigma integrasi interkoneksi keilmuan dan Profesor Dr. Komarudin Hidayat dengan konsep pluralisme. Selain berupaya menghilangkan dikotomi sains dan agama, terutama dikotomi Islam dan sains, proyek keilmuan yang digagasnya tersebut juga berupaya mendekatkan kembali berbagai disiplin ilmu sehingga di antara mereka terjadi dialog, tegur sapa, saling berhubungan dan saling membutuhkan. Sebelum kita menganalisis pola pikir, pemahaman yang ada terkait kedua tokoh intelektual, ada baiknya kita mengenal profil kedua tokoh tersebut. M. Amin Abdullah lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Menamatkan Kuliatul Al-Mualim Al-Islam, Pesantren Gontor, Ponorogo tahun 1972. Dan program sarjana muda bakalaureat atau BA pada Institut Pendidikan Darussalam 1977 di pesantren yang sama. Selanjutnya beliau menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1982. Atas sponsor Departemen Agama Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, mulai tahun 1985 mengambil program PhD bidang filsafat Islam di Department of Philosophy Faculty of Arts and Sciences, Middle East Technical University atau MITU, Ankara, Turki tahun 1990. Ia juga pernah mengikuti program postdoktoral di McGill University Kanada tahun 1997 sampai dengan 1998. Karya-karya penulisan beliau diantaranya adalah The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Kant. Kedua, Falsafah Kalam di Era Postmodern. Ketiga, Studi Agama, Normativitas atau Historisitas, dan lain-lain. Beliau juga pernah memangku jabatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama 2 periode dari tahun 2022 dan 2005, dan dilanjutkan periode kedua yaitu 2005-2010. Selanjutnya profil Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau lahir 18 Oktober 1953 di Muntilan dan menempuh pendidikan pesantren modern Pabelan, Magelang tahun 1969 dan pesantren Al-Iman Muntilan 1971. Setelah lulus dari pesantren, ia melanjutkan studi sarjana muda atau BA-nya di bidang pendidikan Islam tahun 1977 dan sarjana lengkap atau doktorandus di bidang pendidikan Islam tahun 1981 di IAIN Jakarta. Komar kemudian melanjutkan studi doktoral ke luar negeri. Ia meraih doktor di bidang filsafat barat di Middle East Technical University Ankara, Turki tahun 1990. Karya tulis beliau ada beberapa. Pertama yaitu Memahami Bahasa Agama, diterbitkan tahun 1996. Masa Depan Agama 1995. Tragedi Raja Midas tahun 1998, Tuhan Begitu Dekat tahun 2000, Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi tahun 2002, kemudian buku Menafsirkan Kehendak Tuhan tahun 2003, Psikologi Kematian tahun 2005, Psikologi Beragama, Part of Life, Menanam Kebajikan dalam Setiap Langkah 2014, dan Iman yang Menyejarah tahun 2018. Kita masuk kepada pola pemikiran M. Amin Abdullah.
Pemikiran beliau dapat disimak melalui pemaparannya tentang epistemologi Islam, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani, di mana epistemologi ini digagas oleh M. Abid Al-Jabiri. Fakta ini dapat dijumpai dalam karya M. Amin Abdullah yang berjudul Islamic Studies di perguruan tinggi. Pendekatan integratif interkonektif. Ia menyebutkan bahwa kedua buku Al-Jabiri yaitu At-Takwin Al-Aqal Al-Arabi dan Bunya Al-Aqal Arabi, Dirosah Tahliyah Naqdiyah li Nuzumi Al-Ma'rifah fi Al-Sakafah Al-Arabiyah cukup representatif untuk meneropong struktur fundamental kefilsafatan ilmu kajian-kajian keislaman dalam ranah humanitis. Sementara buku ketiga Al-Jabiri, Al-Aqal, Al-Syaki, Al-Arabi merupakan realisasi dari konsep-konsep dan paradigma humanitis dalam pemikiran keislaman dalam ranah kehidupan sosial politik yang konkret dalam masyarakat. M. Amin Abdullah menawarkan pendekatan komprehensif terhadap studi agama sebagai wilayah terbuka dan interdisipliner yang tampak pada Islam sebagai agama yang hidup atau living religion. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji Islam melalui lensa peradaban dengan menggunakan disiplin ilmu sekuler modern dan juga disiplin ilmu keagamaan tradisional yang dikombinasikan dengan pendekatan etis filosofis yang tidak berpretensi bebas nilai. 3 model pola hubungan antara epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Pertama, model pola hubungan paralel. Pada model ini masing-masing corak epistemologi akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara yang satu dengan yang lain dalam diri seorang ilmuwan, ulama, aktivis, dan agamawan. Nilai manfaat yang akan diperoleh baik teoritis maupun praktis dari model pola hubungan paralel minim sekali. Bentuk hubungan paralel mengasumsikan bahwa dalam diri seorang ilmuwan terdapat 3 jenis epistemologi keilmuan agama Islam sekaligus. Namun, masing-masing epistemologi tersebut berdiri sendiri dan tidak saling berdialog dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kedua, model pola hubungan linear. Pola hubungan linear berasumsi bahwa salah satu dari ketiga epistemologi tersebut akan menjadi primadona. Seorang ilmuwan akan mengabaikan epistemologi lain karena ia secara a priori menyukai dan mengunggulkan salah satu dari 3 jenis epistemologi yang ada. Jenis epistemologi yang ia pilih dianggap sebagai satu-satunya epistemologi yang paling ideal dan final. Model pilihan semacam ini akan mengantarkan seseorang pada kebuntuan seperti kebuntuan dogmatis teologis yang biasanya terekspresikan pada truth claim yang berlebihan dan eksklusivistik. Ketiga adalah model pola hubungan sirkuler. Masing-masing corak epistemologi keilmuan dapat memahami keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang melekat pada diri masing-masing sekaligus bersedia mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan yang lain, serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat pada dirinya sendiri. Dengan demikian, kekakuan, kekeliruan, ketidaktepatan, anomali-anomali yang melekat pada masing-masing epistemologi dapat dikurangi dan diperbaiki setelah mendapatkan masukan dan kritik dari jenis epistemologi lain, baik epistemologi bayani, irfani, maupun burhani. Untuk menyelesaikan dikotomi keilmuan antara keilmuan agama dan keilmuan umum secara konseptual menawarkan paradigma integrasi interkoneksi.
Melalui paradigma ini, dialog keilmuan yang bersifat integratif interkonektif selain dilakukan dalam wilayah internal ilmu keislaman, dikembangkan pula integrasi interkoneksi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Masing-masing rumpun memiliki keterbatasan dan karenanya harus berdialog, kerjasama, serta memanfaatkan metode dan pendekatan rumpun ilmu lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan masing-masing. Proyek keilmuan ini berupaya mendialogkan segitiga keilmuan, yaitu hadara an-nas atau keilmuan agama yang bersumber pada teks-teks, hadara al-ilm, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman, dan hadara al-falsafah, keilmuan etis filosofis. Relevansi pemikiran epistemologi M. Amin Abdullah terhadap pengembangan keilmuan perguruan tinggi. Dalam konteks pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, paradigma integrasi interkoneksi secara konkret dapat diimplementasikan dalam berbagai level. Yang pertama adalah level filosofi, materi, level metodologi, dan paling terakhir adalah level strategi. Lanjut kepada pemikiran Komarudin Hidayat. Pemikiran beliau berangkat dari manusia adalah jenis makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup sendiri memiliki 3 spesies, yakni hewan, tumbuhan, dan malaikat. Manusia sendiri masuk ke dalam golongan hewani yang didefinisikan sebagai hewan yang bergerak dan memiliki ciri khas berbicara, yang dari pembicaraan ini nanti dapat dipahami bahwa manusia memiliki akal. Harus disadari bahwa terciptanya manusia di muka bumi ini memiliki ragam jenis kelamin, bangsa, dan suku. Dari 3 ragam utama yang melekat pada manusia tersebut, melahirkan budaya berupa bahasa, agama, dan peranata sosial lainnya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Secara kemanusiaan, Komarudin memilah 5 mata rantai eksistensi, yaitu jasadi, nabati, hewani, insani, dan ruhani. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jasadi artinya pada keadaan ini manusia yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Nabati, kondisi ini manusia mengalami pertumbuhan dengan pemenuhan diri pada tubuhnya beserta keunikan yang ada di dalamnya. Hewani adalah dimensi di mana manusia memulai hidupnya dengan tumbuh, bergerak, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya serupa binatang di sekitarnya. Insani merupakan dimensi manusia yang mengungguli dunia flora dan fauna sebelumnya. Keadaan ini memberikan kesadaran kepada manusia akan kemampuan daya dirinya yang terletak pada otak untuk berpikir dan melakukan tindakan dalam menjalani kehidupan. Ruhani adalah dimensi tertinggi eksistensi manusia. Dimensi ini memberikan gambaran adanya ruh dalam diri manusia yang ditiupkan langsung, bukan hanya diciptakan oleh Tuhan. Nah, kelima eksistensi tersebut memberikan gambaran bagaimana manusia dibentuk dan membentuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Manusia adalah ciptaan paripurna Tuhan. Jika bisa secara intens mampu melakukan penghayatan dan menemukan makna di dunia ini, sesungguhnya setiap hari adalah kelahiran dan kematian. Dengan begitu, setiap hari manusia melakukan 2 perayaan sekaligus. Perayaan senang karena sudah kembali dihidupkan ke dunia, dan sedih serta penuh harap, khawatir ajal tiba-tiba menjemput lantaran adanya keterikatan dengan dunia yang belum dituntaskan. Keterikatan tersebut karena manusia adalah makhluk yang senang bermain atau homo ludens.
Kesenangan bermain ini juga diakibatkan adanya hikmah spiritual yang bisa dipetik, seperti filosofi bahwa permainan hari ini harus lebih baik dan menyenangkan dari kemarin, sehingga besok dan seterusnya akan memainkannya kembali. Kesadaran tersebut disebabkan karena manusia memiliki akal, sehingga dalam perjalanannya pun menjadikan manusia sebagai subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Sebagaimana disebut di atas, pada dimensi insaninya, manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang selalu penasaran atau makhluk penanya. Ada falsafah Jawa menyimpulkan dalam Sangkang Paraning Dumadi yang menegaskan rumah sejati tempat manusia kembali. Dalam Al-Quran sendiri, pada potongan ayat surat Al-Baqarah 156, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kesadaran tersebut pada dasarnya juga karena manusia memiliki ruh yang dalam Al-Quran disebutkan 2 kali dengan redaksi yang sama, yaitu pada surat yang berbeda, yaitu surat Al-Hijr ayat 29 dan surat Sad ayat 72. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Pengulangan redaksi yang sama tersebut tidak lain dimaksudkan untuk mengingatkan manusia yang memiliki sifat bawaan pelupa. Salah satu kata yang merujuk kepada manusia dalam bahasa Arab, kata nisyan atau pelupa, yang memiliki keterhubungan dengan kata insan, sehingga muncullah adagium al-insanu mahalu al-aqata wal al-nisyan adalah manusia adalah tempat salah dan pelupa. Sifat bawaan tersebut melekat pada manusia, sehingga dalam perjalanan hidup ini diutuslah seorang pengingat berupa nabi, rasul, dan guru kehidupan yang mereka mendapat percikan kebenaran langsung dari Tuhan untuk menyampaikan kepada manusia tentang asal-usul dirinya. Pada gilirannya, pesan-pesan Tuhan itu terlembagakan dan kemudian dikenal dengan istilah agama. Agama lahir sebagai institusi tertua umat manusia, terlepas dari rumpun yang ada dalam perjalanannya nanti. Dalam pemaknaannya pun beragam. Para pemikir baik dari kalangan filsuf, teolog, dan sosiolog memaknainya dengan berbeda-beda. Manusia dengan Tuhan semakin baik dengan adanya agama. Penjabaran agama tentang Tuhan membuat manusia mulai mengenal Tuhan. Sebab bagaimanapun, sepanjang sejarah manusia tak pernah berhenti mencari Tuhan dengan menempuh beragam cara dan jalan yang dilalui. Bahkan, apa yang disebut agama sesungguhnya tidak lain adalah jalan untuk mengenal dan dekat dengan Tuhan. Selain itu, Komarudin Hidayat juga menyadari bahwa realitas agama itu plural. Dalam artian, agama yang ada di muka bumi ini ada yang memang langsung dari Tuhan, dan ada pula yang muncul dari hasil pemikiran kontemplatif manusia. Perjalanan setiap agama yang ada mengalami pasang surut, dan hanya agama yang dianggap cocok dan mampu menghadapi kritik dan kebutuhan manusia, itulah agama yang akan bertahan. Kesimpulan, menurut Amin Abdullah dalam makalah ini, beliau lebih kepada epistemologi itu ada dibagi 3 terkait masalah epistemologi bayani, irfani, dan menurut Profesor Komarudin Hidayat bahwa agama yang memiliki karakter inklusif atau terbuka yang akan bertahan. Sebaliknya, agama yang tertutup atau eksklusif cenderung tidak akan bertahan lama dan hanya akan menjadi bagian daripada sejarah bahwa agama itu pernah ada. Demikian yang menjadi
kesimpulan ditambahkan, yaitu 3 faktor yang mengapa teologi pluralis menjadi penting disadari, yaitu pertama bahwa dalam diri manusia itu ada ruh ya. Jadi fungsi ruh ini, sadar atau tidak, akan selalu ingin mencari, mengenal, merindukan kembali kepada Tuhannya. Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan manusia yang memiliki ruh mengalami interupsi kanan kiri, tetapi tetap kehadiran ruh itu selalu menuntut untuk tersambung kepada Tuhannya. Ruh itu pada setiap manusia ditiupkan oleh Tuhan, tidak hanya pada satu golongan tertentu. Semua manusia memiliki ruh, dan ruh itu sudah bersaksi kepada Tuhan sebelum dia memasuki tubuh manusia. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf 174. Dan faktor kedua adalah karena adanya Allah itu maha mutlak. Jadi Allah itu maha kasih, yang mana firman-Nya atau kasih sayangnya ditujukan kepada siapa saja, dan tanpa mengenal suku, ras, agama. Jadi kedua tokoh ini beranggapan bahwa doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja, apakah orang itu beriman atau kufur. Nah, dari sekian ragam pengalaman keberagamaan yang ada, salah satunya adalah doa. Doa ini merupakan bentuk puja dan puji setiap hamba kepada Tuhan, dan merupakan laku yang sangat personal serta intim. Bahkan jika diperhatikan lebih jauh dalam praktik keberagamaan sejati, hampir semuanya memiliki prinsip doa. Lebih jauh, doa bisa disebut sebagai inti keberagamaan, yaitu sebab sami atau pendengaran Allah itu tidak hanya untuk orang Islam saja. Sami Allah itu atau pendengaran Allah itu berlaku untuk semua manusia. Jadi siapapun boleh berdoa sebab Allah maha mendengar. Paling terakhir, faktor ketiga, jadi Al-Quran menegaskan bagaimana hubungan lintas agama seharusnya terjadi atau seharusnya berlangsung, di mana Rasulullah sudah pernah memberikan contoh, tidak membeda-bedakan. Kita diajarkan tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang pernah ada, bahkan jumlah nabi yang ada banyak sekali, maka sangat mungkin dia ada di luar komunitas muslim. Di samping 25 rasul yang kita percayai, dan di luar itu ada nabi-nabi yang mereka juga memperoleh percikan, warisan, dan ajaran nabi. Sebab nabi turun pada ruang, waktu, dan umat yang berbeda-beda serta bertebaran. Jika ajaran itu diibaratkan emas, kemungkinan besar sampai sekarang masih ada. Emas itu bagaimanapun tidak akan berubah karena ruang dan waktu, sebagaimana kebenaran ilahi. Paling terakhir sekali, prinsip teologis pluralis itu ada 2 prinsip utama yang harus dipegang dan disadari dalam menjalani kehidupan yang kompleks dan majemuk, yaitu pertama, hakikat agama adalah benar karena datangnya dari Tuhan yang maha benar, dan yang kedua adalah sikap toleransi atau menghargai. Maka tugas kita adalah sebagai mahasiswa, agamawan, guru, ya harus mengembangkan hal ini ke dalam bentuk ajaran pendidikan yang merata kepada siapa saja, sehingga apa yang menjadi harapan daripada falsafah Islam bahwa kebaikan dan kebenaran itu nyata dan bisa berada di mana-mana, hanya nanti kita yang akan
mendapatkan percikan ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.